Kalau Bu Sinta, apa yang terjadi dengan dirimu Ibu? Kalau ada Ekaristi, lalu apakah itu merasa sebagai perutusan? Karena luar biasa. Nah, lalu semangat Marianya di mana juga ini? Perlu mungkin karena Ibu tadi juga sedikit menyinggung mengenai peran Maria di dalam karyanya. Ada satu di dalam kata-kata Ibu Teresa. Jika engkau, dia mengatakan begini, di dalam diri orang miskin, yang termiskin, itu ada Yesus yang menyamar. Di dalam diri merekalah Yesus menyamar. Jadi saat kamu memegang atau melayani mereka, itu kamu harus hormat seperti Romo sedang memegang Ekaristi. Sehormat itulah kamu harus melayani orang yang menderita. Nah, disitulah saya belajar dan mengaitkan bahwa dengan Ekaristi kita memang menghormat. Kalau saya dulu masih kecil itu Ekaristi enggak boleh diterima di tangan, itu langsung diberikan oleh pastor di dalam lidah kita. Kita begitu hormatnya dengan Ekaristi, dan sekarang ada kata-kata Mother Teresa mengatakan pada saat kamu melayani orang yang menderita, engkau harus memegang sehormat engkau memegang Ekaristi. Karena di dalam merekalah ada Yesus yang tersamar. Untuk penghayatan kalimat ini, saya pun belajar. Lama sekali saya belajar karena begitu sulit. Bayangan saya Yesus itu bersinar-sinar, bersih, penuh kuasa, mampu segalanya. Sekarang saya dibalik untuk melihat orang yang begitu jorok, begitu menderita, bau, itu saya harus memegang seperti Yesus. Itu enggak hal yang mudah, tetapi dengan penghayatan itu dan mengingat itu, kita lebih menghormati pada orang-orang miskin, orang-orang menderita yang kita layani. Disitulah secara hati, mungkin kalau pekerjaan tadi Bu Wiwi, saya tuh minder dengar Bu Wiwi cerita tuh, aduh macam-macam, saya tuh enggak kerja apa-apa, pekerjaan saya tuh kecil-kecil sekali. Kalau dilihat dengan kasat mata itu pekerjaan saya sungguh sederhana. Saya hanya setiap Senin saya datang ke kompleks pemulung di dekat rumah saya yang enggak begitu jauh. Di situ ada kompleks pemulung, tempat sampah-sampah seluruh daerah Cipete dikumpulkan di situ. Disitulah saya setiap Senin datang membawa nasi dengan lauk-lauk bersama kawan-kawan. Kawan saya banyak juga, saya tidak sendiri. Justru kita saling menguatkan karena saya banyak teman juga. Di situ kita membagikan nasi awalnya, dan karena merasa bahwa supaya mereka tidak merasa seperti meminta-minta, saya menjual nasi itu dengan Rp50 waktu awalnya. Tapi pada saat salah satu suster Missionaries of Charity datang dan melihat kegiatan saya di situ, saya ditegur. Kamu tidak boleh menerima uang, itu bukan semangat Mother. Semangat Mother itu memberi cuma-cuma. Saya berbantah, saya mengatakan ini bukan di Kalkuta. Kalau di Kalkuta mungkin miskin sekali. Kalau di Jakarta ini saya bukan mengharapkan uangnya, karena yang saya berikan itu jauh, bukan seharga itu. Tapi dia seperti tidak mendengar dan mengatakan bahwa diberikan cuma-cuma. Dari saat itu karena sudah bertahun-tahun saya itu menerima uang itu Rp50 satu porsi, satu piringnya. Bagaimana saya cara merubahnya? Saya pikir ya udahlah, saya nggak ngerti karena saya berbantah dengan susternya juga tidak berhasil. Ya oke lah, saya ngomong. Sekarang saya berikan dengan gratis. Untuk saya nggak soal karena memang itu murah sekali. Jadi pada waktu Senin yang akan datang, saya ngomong, hari ini uang kamu disimpan.
Saya beri gratis karena saya ulang tahun. Saya membagikan nasi. Wah, mereka sorak-sorak, seneng semua satu kampung. Terus Senin depan lagi saya ngomong, ini apa ini alasannya? Teman saya gantian, yang hari ini ibu ini ulang tahun, jadi nggak bayar lagi. Wah, seneng lagi. Senin depan saya bingung, ini kalau kita setiap Senin alasan ulang tahun kan nggak lucu juga ya. Saya pikir, saya salah nih. Terus saya katakan, karena keadaan yang kepepet begitu, saya jadi punya ide, gini aja deh, uang kamu ditabung, kamu ngambilnya gratis ya. Ditabung tuh apa Bu? Ditabung tuh disimpan, disimpan nanti kalau kamu butuh, kalau kamu mau anaknya sekolah atau mau apa, uang itu bisa diambil. Oh iya mau, langsung uangnya dimasukkan kantong kresek semua. Wah, saya bingung, satu kampung uangnya di tas kresek. Ini siapa ini yang masukin ke sini? Dengan kejadian itu, semenjak hari itu saya mengajar mereka untuk menabung. Jadi kita terima tabungan, berapapun kita terima, ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang profesinya tukang pijet. Kalau sekarang ini yang menabung 500 lebih penabung. Jadi kita setiap Senin tuh sibuk nyatetin itu tuh. Luar biasa, nanti ada yang ngambil, ada yang ini. Itulah mulai yang saya kerjakan. Jadi sungguh perbuatan kecil, tapi saya coba menerapkan bahwa di dalam mereka lah saya bertemu dengan Yesus. Penampakan di kampung pemulung lah ceritanya ini. Iya. Baik, luar biasa. Saya sih sangat terkesan sekali dengan cara yang akhirnya dari Rp50 itu dikumpulkan dan akhirnya mereka bisa menabung. Itu memanusiakan manusia, bukan dengan cara antri dan diberi gratis, itu enggak banget Bu ya. Jadi memang iya sih, karena kalau kita di jalan juga ada yang main etrek-etrek gitu. Ya nasib atau kemana, tapi rambutnya pirang dicat gitu kan. Sampai lu mau nani kemana pun juga saya nggak akan bakal berikan, atau di sini ada rokoknya nyanyinya gitu kan. Apa sih lagu doyang dombret kayak apa gitu ya. Artinya bahwa itu sebenarnya juga nggak mendidik, tapi satu didikan yang luar biasa menurut saya dari Ibu Sinta dan kawan-kawan bahwa mampu membuat mereka mau menabung. Ini luar biasa karyanya. Baik, kita sudah banyak mendengarkan dari kedua ibu, maka sekarang kita beralih kepada Monsinyur. Baik Monsinyur, kalau punya umat yang sekarang berapa ya Monsinyur ya jumlah umat di KAJ, kalau semuanya kayak para ibu berdua ini mungkin Monsinyur enak gitu ya, mau diundang novena di sini setiap hari, hayu gitu loh, karena nggak pusing dengan berbagai masalah yang terjadi di keuskupan. Mungkin mari kita dengarkan bagaimana dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu Ekaristi dengan perutusan. Apakah juga apa yang sudah bukan diamanatkan, apa yang ada di dalam Ekaristi ini sungguh sudah dilaksanakan oleh umat secara umum di Keuskupan Agung Jakarta, atau Monsinyur masih merasa enggak, dari 100% paling 10% yang mau terlibat, dan ini masih monggo Monsinyur. Terima kasih Ibu. Tadi sebelum kami naik ke panggung ini, di belakang kami berbicara. Lalu Romo Andang, Romo Sampah tadi, ketika Ibu Maria mengatakan, nanti saya akan bertanya begini. Lalu saya mengatakan, ya semua mau saya menjawabnya. Di pertanyaannya apapun, jawabannya adalah menurut keyakinan saya. Jadi tidak menjawab pertanyaan Ibu ya. Satu hal yang saya ingat ketika Ibu Wiwi bercerita, beliau dibaptis ketika sudah menikah. Saya ingat akan satu keluarga di Jogja yang ibunya Katolik, bapaknya tidak Katolik, Muslim taat. Tetapi setiap minggu mereka itu pergi ke gereja berdua. Suatu ketika bapaknya itu sharing bagaimana perasaannya ketika mengantar istrinya
mengikuti perayaan Ekaristi. Dia mengatakan begini, saya sangat senang waktu Ekaristinya sampai anak domba Allah. Lalu kami bertanya, kenapa Bapak senang? Karena itu tanda bahwa misanya sudah hampir selesai, katanya. Dia mau menjadi Katolik tetapi masih satu hal yang dia belum bisa menerima, yaitu ajaran tentang Tritunggal. Ya sudah. Saya akan mencoba untuk menempatkan, sebetulnya kalau saya disuruh memilih, saya memilih untuk mendengarkan Ibu Wiwi dan Ibu Sinta berbicara. Karena nasib saya itu kan terlalu banyak disuruh berbicara, jarang mendengarkan. Dan kalau mendengarkan begini ini rasa-rasanya mendengarkan suara-suara malaikat. Jadi memperkaya kehidupan. Saya akan mencoba untuk menempatkan pengalaman-pengalaman yang konkret ini di dalam satu kerangka. Moga-moga pembicaraan saya ini tidak terlalu diawang-awang. Moga-moga. Nanti kalau dirasa terlalu diawang-awang, silahkan ada yang tunjuk jari dan katakan cukuplah, berhenti di situ saja gitu. Ya. Saya mulai mengenai Ekaristi, saya kutip satu ayat dari surat pertama Rasul Paulus kepada orang Korintus bab 11 ayat 26. Itu landasan saya untuk berbicara. Nanti yang dikatakan oleh para ibu akan masuk ke situ. Dikatakan begini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi ketika kita merayakan Ekaristi dengan segala macam unsurnya, menurut Rasul Paulus, kita semua memberitakan kematian Tuhan. Ini bukan pendapat saya, ini suratnya Rasul Paulus. Nah, pertanyaannya adalah, mewartakan kematian Tuhan itu apa maksudnya? Sederhana, Kristus mati untuk apa? Jawabannya bisa macam-macam, tetapi satu jawaban yang sangat umum mengatakan begini, Yesus mati untuk keselamatan dunia, bukan hanya manusia, keselamatan dunia. Dan kalau dunianya selamat, itu datanglah shalom. Kita kan sering mengucapkan kata itu. Di keselamatan dan shalom itu sama. Nah, shalom itu artinya apa? Shalom itu relasi. Kalau relasi saya dengan Allah rusak karena dosa, maka shalom hilang. Kalau relasi saya dengan sesama rusak, shalom juga tidak lengkap. Kalau relasi saya dengan diri saya sendiri tidak damai, itu shalom juga rusak. Kalau relasi saya dengan alam rusak, maka shalom juga tidak ada. Maka sebetulnya mewartakan kematian Tuhan itu berarti mencoba mewujudkan shalom. Diutus untuk mewujudkan shalom. Itu datangnya kerajaan Allah. Jadi kalau kita berdoa setiap hari, datanglah kerajaanmu, itu sebetulnya yang kita harapkan adalah datangnya shalom itu, datangnya kerajaan Allah. Itu bahasa kitab suci, itu bahasa gereja. Kalau memakai bahasa sehari-hari,
istilahnya adalah transformasi sosial. Jadi datangnya kerajaan Allah dan transformasi sosial itu sebetulnya intinya sama, hanya yang satu bahasa kitab suci, yang satu bahasa sehari-hari. Sehingga sudah ada dua yang muncul di situ. Yang pertama adalah Ekaristi, bagian dari iman kita. Yang ketiga, yang kedua saya simpan. Yang ketiga adalah diutus untuk mewujudkan kerajaan Allah, shalom, transformasi sosial tadi. Nah, yang kedua adalah jalan. Jalan mana yang kita pakai supaya saya mewujudkan iman saya, Ekaristi, diutus. Lalu supaya perutusan itu buahnya adalah transformasi sosial itu. Nah, kalau saya mengisi, jadi ada 3 kata yang bagi saya sangat penting. Pertama, iman. Yang kedua, jalan wujud untuk mewujudkan iman itu. Dan ketiga adalah buah-buah perwujudan iman. Yang pertama, Ekaristi, mewartakan kematian Tuhan. Nah, mulai dulu dengan hasilnya. Kalau kita berbicara mengenai datangnya kerajaan Allah, jangan dipikir yang terlalu tinggi. Kita berpikir contoh-contohnya jelas sekali. Ketika masyarakat saudara-saudara kita yang terpinggir, sebelumnya kata menabung saja tidak tahu, kemudian mereka diajari menabung, itulah kerajaan Allah. Jadi tidak usah pikir yang kerajaan Allah harus dicari di Gunung Sempu, atau di Gunung Kawi, atau di Gunung mana, tidak usah cari itu. Kerajaan Allah adalah bentuk, atau bentuknya adalah pembaharuan. Konkret sekali, Ibu Sinta tadi mengatakan, dari yang tidak tahu menabung sampai tahu menabung. Dari pribadi yang semula disebut pengemis menjadi pribadi yang bisa menghargai dirinya sendiri. Itulah kerajaan Allah. Kalau menggunakan contoh yang diberikan oleh Ibu Wiwi, tadi berbicara mengenai Sugio Pranoto misalnya, saya tadi hampir berpikir temanya pertemuan kita mungkin harus diganti ya, Ekaristi dan Sugio Pranoto gitu ya Ibu ya. Kalau Ibu Wiwi dan teman-teman berusaha untuk mempromosikan Sugio Pranoto, itu maksudnya apa? Tebakan saya supaya terjadi juga yang dinamakan transformasi sosial itu. Contohnya Sugio Pranoto, saya ambilkan contoh ya. Pada tahun 47, Ibu Kota Republik Indonesia ini pindah ke Jogja. 47 atau 46. Waktu itu Sugio Pranoto memindahkan juga keuskupannya dari kota Semarang ke Jogja. Ini adalah wujud iman, pilihan. Karena pada waktu itu yang namanya agama Katolik, gereja Katolik itu dianggap sebagai gereja Belanda. Gereja Belanda, gereja Barat, penjajah. Nah, dengan pilihan keputusan Sugio Pranoto memindah keuskupan dari Semarang ke Jogja, lalu jelas sekali bahwa gereja Katolik berpihak pada Republik. Ini adalah kerajaan Allah yang sedang datang. Karena ada transformasi di tengah-tengah masyarakat bahwa pandangan mereka yang keliru dibetulkan. Ya, kerajaan Allah itu ya barang-barang, kok barang-barang. Ya, contoh-contohnya seperti itu. Dalam bahasa biasa transformasi sosial, dalam bahasa gereja datangnya kerajaan Allah, shalom. Jadi saya hanya mencoba untuk menempatkan hal-hal yang sangat konkret
yang dibicarakan oleh kedua ibu ini di dalam suatu kerangka supaya jelas hubungan antara ekaristi yang adalah mewartakan kematian Tuhan, jalan yang dipakai untuk mewartakan kematian Tuhan itu, Ibu Sinta memilih atau dituntun oleh Tuhan untuk bergabung di dalam KKIT. Ibu Wiwi dituntun oleh Tuhan menjadi lektor, menjadi segala macam tadi. Apa yang disebut tadi karya kemanusiaan ya. Dan buah-buahnya adalah yaitu kembali sangat konkret, sederhana, tidak apa-apa, tetapi yang jelas manusia sebagai buah transformasi sosial itu menjadi semakin dekat dengan hakikatnya sebagai citra Allah. Martabatnya dihargai, hidupnya dihormati, dan sebagainya. Ini semua cita-cita. Ini semua cita-cita. Nah, kalau tadi kembali kepada Ibu Maria, apakah Keuskupan Agung Jakarta umatnya sudah menjalankan itu? Saya yakin sadar atau tidak, pasti ya. Bahwa tidak semua, ya itu bisa dimengerti. Karena apa? Karena kembali lagi saya membedakan antara beriman itu tidak sama dengan beragama. Tetapi kalau saya melihat contoh-contoh yang banyak, komunitasnya Romo Andang itu ada berapa Romo? 100 sekian ya. Itu semua kan mempunyai pelayanan-pelayanan yang khusus, bentuk dari wujud dari iman, jadi jalan yang dipakai. Saya belum pernah mendengar di tempat lain, di Jakarta ini ada komunitas yang pilihan mediasinya, pilihan perwujudan imannya adalah memperhatikan orang-orang gila. Di tempat lain saya belum pernah dengar, di Jakarta ada. Khusus, betapa susahnya itu. Betapa susahnya, tetapi ada. Bahwa kurang berhasil ya, kita tidak usah omong tentang hasil. Yang jelas adanya komunitas itu sudah menunjukkan bahwa martabat manusia, entah gila, entah miskin, entah apa, itu dihargai. Dihargai. Nah, pengalaman mengenai Ekaristi, saya kira kalau nanti Ibu Sinta bercerita lebih jauh pasti lebih baik daripada saya. Tadi Ibu Sinta bercerita mengenai Ibu Teresa, spiritualitasnya yang mengajak supaya orang-orang yang mengikuti spiritualitasnya melihat pada diri orang miskin itu wajah Kristus sendiri. Dan Ibu tadi kan mengatakan betapa pada permulaan jijik dan sebagainya. Wajar sekali. Kita bertanya, bagaimana pengikut-pengikut Ibu Teresa dari Kalkuta bisa memilih pekerjaan itu, kerasulan itu? Jawabannya, sumbernya ya Ekaristi. Semua anggota tarikatnya Ibu Teresa dari Kalkuta, sekurang-kurangnya setiap hari 1 jam, adorasi Ekaristi. Semua. Dalam adorasi Ekaristi, pelan-pelan anggota-anggota itu diubah matanya. Bukan diubah matanya dalam arti dioperasi dan sebagainya. Tetapi dilatih untuk melihat dengan mata hati, mata baru. Yang kelihatan memang orang yang paling miskin di antara orang miskin. Tapi dengan mata kontemplatif, dia bisa melihat lebih jauh daripada apa yang tampak di depannya. Bahwa di balik itu adalah Kristus yang menderita. Nah, itu latihannya adalah adorasi Ekaristi. Nah, di Jakarta belum banyak itu adorasi Ekaristi. Di tempat lain sudah banyak sekarang, yang paling banyak sejauh saya tahu di salah satu paroki di sebelah barat Jogja, di Klepu,
ada dari Klepu. Itu satu paroki ada 3 tempat adorasi Ekaristi. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan tergantung bulannya berapa. Terus. Jadi bagaimana? Saya berbicara mengenai kerangka, ibu-ibu memberi gambar pada kerangka itu. Tapi intinya saya harap jelas, ada iman yang kita pegang, khususnya Ekaristi, ada jalan yang kita pilih atau dipilihkan untuk kita oleh Tuhan, dan ada buah yang kita harapkan menjadi hasil dari pilihan jalan itu. Tidak bicara yang besar-besar, tapi yang sungguh nyata, menghormati martabat manusia, atau kalau memakai bahasa Paus Yohanes Paulus II, membangun budaya kehidupan. Matur nuwun, Monsinyur. Enak ya kalau Bapak Uskup yang ngomong gitu ya, jelas gitu ya. Baik, tadi Bapak Uskup juga mengatakan bahwa saya lebih ingin mendengar, maka lalu sekarang giliran dari Bapak Ibu. Mungkin akan ingin menyampaikan atau kalau menurut saya yang seperti ini, karena itu membuat atau memberikan inspirasi atau masukan kepada Bapak Uskup, sebenarnya Bapak Ibu sekalian ini yang ikut Ekaristi diutus juga enggak sih begitu. Silakan, mungkin akan ada yang sharing atau menanyakan atau menambahkan, monggo.